Lu tau nggak bro, scientific evidence itu mengkonfirmasi kalau learning center di otak kita yang berfungsi untuk belajar itu akan berhenti ketika kita udah terbiasa melakukannya. Maksudnya gini bro, kalau hal yang baru yang lo lakuin dan lo udah terbiasa melakukannya, maka kemampuan otak lo bekerja itu nggak setajam pada saat pertama kali lo ngelakuin itu. Mungkin lo bisa katakan kalau aktivitas yang udah lo lakuin setiap harinya itu pasti membuat diri lo nyaman, dan zona nyaman itu nggak akan membuat otak lo maupun diri lo berkembang. Dan pada video kali ini bro, gue akan bahas yang pertama, definisi zona nyaman, biar kita satu frekuensi dulu. Yang kedua, gue akan bahas gimana caranya biar lo bisa keluar dari zona nyaman. Dan yang ketiga, gue akan bahas manfaatnya apa sih untuk lo dapat keluar dari zona nyaman. Lo tonton dulu video ini sampai habis. Dan kalau memang bermanfaat, berarti lo harus subscribe di akhir video. So, lanjut. Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ujar Samanea. Sebelum gue masuk lebih jauh bro mengenai zona nyaman, gue mau nanya dulu ke lo. Menurut lo, zona nyaman atau apple zone itu apa sih? Coba kasih komentar lo di kolom komentar sebelum lo nonton lebih lanjut. Comfort zone itu situasi dimana lo nggak begitu ngerasa stres atau tempat dimana lo merasa nyaman atau aman gitu. Apa sederhananya gini bro, hal yang udah jadi rutinitas kita setiap hari yang membuat diri kita nyaman alias nggak akan merasa stres. Tapi pertanyaannya yang harus lo renungkan, apakah hal tersebut dapat membuat diri lo berkembang atau membuat diri lo stagnan? Ada salah satu tokoh wanita yang gue kagumi, namanya itu Ginny Rometty. Dia salah satu wanita pertama yang menjadi CEO sekaligus presiden perusahaan IBM. Ia bilang, growth and comfort do not coexist. Antara perkembangan diri dan rasa nyaman itu nggak berjalan beriringan bro. Maksudnya gini, kalau lo mau tumbuh, lo mau berkembang, ya lo harus keluar dari comfort zone. Karena antara self improvement dan comfort zone itu nggak akan terjadi berbarengan ya. Kalau lo hidup dan lo ngerasa hal yang lo lakuin itu udah membuat diri lo nyaman, gue bisa katakan bro, 100% kalau diri lo itu nggak tumbuh. Karena kalau lo tumbuh, udah pasti bro, hal yang lo lakuin itu nggak membuat diri lo nyaman. Ini pertama kali lo masuk kerja gitu. Pertanyaannya, apakah lo nyaman? Enggak kan? Tapi seiring berjalannya waktu, lo terbiasa dan mulai merasa nyaman gitu. Gue nggak bilang untuk lo nyaman sama kerjaan lo harus begitu, bukan itu yang gue maksud. Itu di dalam kerjaan itu pasti ada hal yang ngebuat diri lo nggak nyaman. Entah itu lo nggak nyaman sama presentasi, lo nggak nyaman sama tulis kontrak, atau apapun lah itu, gue nggak peduli. Tapi intinya lo harus ngelakuin hal yang memang nggak membuat diri lo familiar dan membuat diri lo bener-bener nggak nyaman. Oleh karena itu bro, gue mau sharing 3 tips yang akan membantu lo keluar dari comfort zone gitu. Yang pertama adalah ambil langkah kecil. Kadang bro, hal yang membuat kita untuk mengambil langkah karena kita selalu mengambil dengan langkah yang besar terlebih dahulu. Hal-hal ini yang lo lakuin, percaya deh, sampai kapanpun lo nggak akan mencoba karena lo bakal takut. Lo nggak akan investasi tuh kalau lo mulai investasi 100 juta terlebih dahulu. Lo nggak akan bro ikut Jakarta Marathon kalau lu nggak rutin jogging keliling komplek. Lu nggak akan dapet cewek bro kalau lu nggak ngasih effort untuk chat duluan. Kalau kata James Clear bro, hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Filosofi juga mengatakan, yaitu Lao Tzu, the journey of 1,000 miles begins with one steps. Journey yang panjang itu dimulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Maksud dua orang ini bro, kalau lo pengen ada progres di hidup lo, ya lo mulai aja dulu dan mulailah dengan langkah terkecil. Pertanyaannya bro, kenapa sih hal yang gue bahas itu penting? Karena langkah kecil yang lo mulai itu nggak akan membuat lo jadi pengecut. Mau invest, boleh aja dulu 100.000. Mau dapat cewek, ya udah mulai aja dulu main Tinder. Mau dapat kerjaan, ya lo mulai dulu perbaiki CV lo. Langkah kecil yang lo lakukan secara konsisten itu memungkinkan lo untuk mendapat hasil yang lebih besar ke depannya. Yang kedua adalah
membuat rencana. Ada salah satu kutipan menarik dari Benjamin Franklin yang mana ia bilang, "Be failing to prepare, you're preparing to fail." Kalau lo enggak mempersiapkan apa yang ingin lo capai, ya lo bakal gagal, bro. Lo gagal karena lo nggak berani mencoba. Contohnya gini, bro. Kalau lo ngomong di YouTube ini, terus lo langsung ngomong tanpa rencana, tanpa persiapan, mungkin nggak lo bisa sharing ke lo? Kemungkinan nggak? Apa yang mau gue sharing, apa yang rencana pun gue nggak punya, dan walaupun gue maksa ngomong, pasti apa yang gue sampaikan itu nggak terstruktur. Tapi kalau ketika gue punya kerangkanya, bro, sebelum gue ngomong, pasti gue akan lebih pede sama apa yang gue sampaikan. Dan hal ini berlaku untuk semuanya, bro. Lu mau lulus ujian, ya udah lu pelajari kisi-kisi yang bakal keluar. Lu mau ikut lomba lari, ya udah lu jogging dulu aja seminggu 3 kali. Membuat rencana itu nggak sepenuhnya membuat rasa takut hilang, tapi paling nggak gini, rasa takut yang lo rasain itu nggak akan sebesar kalau lo nggak punya rencana sama sekali. Pada akhirnya, bro, orang yang punya rencana, even rencananya tersebut buruk, itu akan jauh lebih baik dibanding sama orang yang nggak punya rencana sama sekali. Yang ketiga nih, bro, cari lingkungan pertemanan yang positif. Coba gue minta lo bayangin, bro, kalau lo mulai hal baru pertama kali, pasti di kepala lo ada suara-suara negatif yang membuat diri lo yang gak yakin. Dan kalau lo cerita ke temen lo yang pesimis, pasti lo tambah nggak berani, bro, mengakuinya. Dengan siapa lo berteman, itu akan menentukan diri lo bakal keluar apa enggak dari cover zone. Nggak peduli seberapa keinginan lo untuk berubah, usaha lo untuk berubah, waktu lo yang keluarin, bro. Kalau lo masih main sama teman-teman yang sampah, gue garansiin bahwa lo pasti kayak sampah juga. Mungkin lo pernah dengar pernyataan dari Pena yang mengatakan, "Show me your friend and I'll show your future." Tunjukin ke gue dengan siapa lo berteman, maka gue akan memperlihatkan masa depan lo seperti apa. Lo berteman dengan orang yang gak pernah ngambil resiko, maka selamanya lo bakal jadi pengecut. Gue mau mengakhiri topik kita kali ini dengan pernyataan filosofikal dari Albert Einstein. Ia bilang, "A ship is always safe ashore, but that is not what it's built for." Kapal yang berlabuh itu akan aman-aman aja, bro. Tapi ingat, kapal tersebut itu dibuat bukan untuk berlabuh, tapi untuk berlayar. Sama seperti apa halnya kita, dikasih mata, dikasih kuping, dikasih kaki, dikasih otak di dunia. Terus pertanyaannya, mau ngapain? Mau berada di zona nyaman alias kayak kapal berlabuh, atau mau berlayar seperti kapal yang punya arah tujuan? Sekian yang bisa gue sampaikan, bro. Dan kalau lu ngerasa apa yang gue sampaikan kali ini itu bermanfaat, seperti apa yang gue sampaikan di awal, jangan lupa untuk lo subscribe, dan kalau perlu lu share ke teman-teman lu yang membutuhkan. Semoga 3 cara ini dapat membantu lo untuk keluar dari zona nyaman. Dan bila lo, bro, punya cara-cara berbeda dari apa yang gue sampaikan, silahkan sharing komentar lo di kolom komentar. So thank you once again. Gua Ujar Samania. See you next time.